Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai kalor. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu kalor yang dapat merubah wujud zat. Di kehidupan sehari-hari, kita banyak menemukan berbagai perubahan benda, di antaranya saat kita melakukan pemanasan air, kapur barus yang disimpan terlalu lama dalam suatu tempat, dia akan menghilang. Pada saat kalian menjemur pakaian, itu semua merupakan peristiwa tersebut merupakan salah satu peristiwa yang berkaitan dengan kalor. Yang pertama akan kita bahas ialah kalor yang dapat merubah wujud zat. Perubahan wujud zat diantaranya ada menyublim, menguap, mencair, membeku, mengembun, dan disposisi. Sebelum Ibu membahas mengenai apa itu menyublim, disposisi, mencair, membeku, menguap, serta mengembun, kita terlebih dulu akan membahas prolog berikut. Yang pertama, es yang dipanaskan akan mencair menjadi air. Jika air tersebut terus dipanaskan, maka air akan berubah menjadi uap air, yang disebut sebagai peristiwa menguap. Air dapat berbentuk es, air, dan uap air, sehingga air dapat berwujud padat, cair, dan gas. Yang kedua, kapur barus jika dipanaskan akan menyublim atau terjadi perubahan dari padat menjadi gas. Yang ketiga, zat yang sedang berubah wujudnya tidak mengalami perubahan suhu, karena kalor yang diberikan digunakan untuk mengubah wujud zat. Dan yang keempat, menyublim, menguap, dan mencair merupakan perubahan wujud zat yang membentukkan kalor. Adapun membeku, mengembun, dan deposisi merupakan perubahan wujud zat yang melepaskan kalor. Pertama akan Ibu bahas merupakan perubahan wujud zat. Zat sendiri dapat terbentuk menjadi 3 macam. Yang pertama ada zat padat, yang kedua ada zat cair, yang ketiga ada zat gas. Hubungan di antara zat padat dan zat cair dapat terjadi 2 peristiwa perubahan zat, yaitu mencair dan membeku. Mencair merupakan perubahan wujud zat dari zat padat menuju zat cair, di mana zat awalnya berbentuk padat, sedangkan zat akhirnya berbentuk cair. Sedangkan membeku merupakan proses perubahan wujud zat dari cair menuju padat. Yang kedua, di antara zat padat dan zat gas terdapat 2 peristiwa yang dapat terjadi. Yang pertama yaitu menyublim, dan yang kedua yaitu deposisi. Peristiwa menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari padat menuju gas. Sedangkan deposisi merupakan perubahan wujud zat dari gas menuju padatan. Yang ketiga yaitu ada perubahan wujud zat dari gas menuju cair. Terdapat 2 peristiwa yang menyertai, diantaranya mengembun dan menguap. Mengembun merupakan proses perubahan wujud zat dari gas menuju cair. Sedangkan menguap merupakan proses perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Apabila kita mempelajari mengenai perubahan wujud zat serta kalor, kita akan membahas yang namanya grafik perubahan suhu terhadap waktu. Grafik ini merupakan grafik yang umum yang akan kita jumpai saat kita mempelajari kalor. Dalam grafik di sini dapat kalian lihat terdapat 3 fase. Yang pertama ada fase padat, yang kedua ada fase cair, dan yang ketiga ada fase gas. Fase padat merupakan fase di mana waktu awal itu sampai suhu 0 derajat Celcius. Sedangkan fase cair itu dimulai dari suhu 0 derajat sampai 100 derajat Celcius. Apabila zat telah melewati 100 derajat, maka yang muncul adalah fase gas. Akan kita bahas pertama yaitu penguapan.
Pada waktu menguap, zat cair akan memerlukan kalor. Zat cair dapat mengambil kalor dari lingkungannya di sekitar untuk menguap. Penguapan dapat dipercepat dengan cara dipanaskan, memperluas permukaan zat cair, meniupkan udara kering di atas permukaan zat cair, dan mengurangi tekanan di atas permukaan zat cair. Sedangkan yang ketiga, prinsip zat cair yang menyerap kalor pada saat menguap digunakan untuk menurunkan suhu pada mesin pendingin, misalnya pada lemari es. Yang kedua, yaitu ada proses mendidih. Mendidih adalah penguapan yang terjadi di seluruh bagian zat cair. Pada saat mendidih, suatu zat cair tidak berubah meskipun zat cair tersebut diberi kalor. Karena apa? Karena kalor yang diberikan pada zat cair digunakan untuk mengubah wujudnya dari cair menjadi gas. Yang ketiga, suhu zat cair saat mendidih disebut titik didih. Besarnya titik didih zat cair tergantung pada tekanannya. Semakin besar tekanan pada permukaan zat cair, maka titik didihnya juga akan semakin tinggi. Dan apabila tekanan pada permukaan zat cair itu rendah, maka titik didihnya pun akan rendah. Titik didih pada air pada tekanan normal atau pada tekanan 76 cm hektogram atau 1 atmosfer adalah sebesar 100 derajat Celcius. Titik didih zat cair berkurang 1 derajat Celcius setiap terjadi kenaikan tempat setinggi kurang lebih 300 meter. Pada proses mendidih ini, kalian harus membedakan antara mendidih dan menguap. Mendidih itu terjadi pada suhu 100 derajat Celcius. Sedangkan menguap itu terjadi apabila zat cair sudah melebihi 100 derajat Celcius. Yang kelima, titik didih zat cair dapat dinaikkan dengan menambah tekanan di atas permukaan zat cair. Prinsip ini diterapkan pada autoclave dan panci tekan atau pressure cooker. Jika kalian menggunakan panci tekan atau pressure cooker pada waktu yang lama, maka tekanan di dalam pressure cooker itu akan meningkat. Semakin lama kalian menggunakan pressure cooker, maka tekanannya pun akan semakin besar, sehingga titik didih dari zat cair tersebut juga akan semakin besar. Yang keenam, titik didih zat cair juga dapat diturunkan dengan cara mengurangi tekanan di atas permukaan zat cair. Selanjutnya yaitu ada proses pengembunan. Pengembunan terjadi jika molekul gas mengalami pendinginan dan melepaskan kalor. Kalor yang dilepaskan oleh zat cair digunakan untuk mengubah wujud dari gas menjadi cair. Titik didih zat cair sama dengan titik embun gas, sehingga kalor uap zat cair sama dengan kalor embun gas. Kalor uap adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk menguap pada titik didihnya. Sedangkan kalor embun adalah banyaknya kalor yang dilepaskan oleh 1 kg zat untuk mengembun pada titik embunnya. Besarnya kalor yang diperlukan oleh zat cair selama mendidih dapat ditentukan dengan rumus Q sama dengan M dikali U, di mana Q merupakan kalor yang diperlukan oleh zat cair dengan satuan joule, M merupakan massa zat cair, dan U merupakan kalor uap zat dengan satuan joule per kilogram. Di kehidupan sehari-hari, banyak peristiwa yang berkaitan dengan penguapan dan pengembunan. Di antaranya pada proses pembuatan es, pembuatan garam di pantai, terjadinya awan, penguapan minyak wangi, pembuatan air suling atau proses destilasi, dan terjadinya kabut. Proses selanjutnya yaitu ada melebur. Kalor lebur adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk melebur pada titik leburnya. Yang kedua, zat cair yang didinginkan dapat membeku. Suhu ketika zat cair berubah menjadi padat disebut titik beku. Adapun kalor yang digunakan oleh zat cair untuk membeku disebut kalor beku. Yang ketiga, pada peristiwa melebur dan membeku, berlaku besarnya titik lebur sama dengan titik beku dan kalor lebur sama dengan kalor beku. Kalor beku adalah banyaknya kalor yang dilepaskan oleh 1 kg zat untuk membeku pada titik
Bakunya, besar kalor yang digunakan suatu zat untuk melebur dapat ditentukan dengan rumus Q sama dengan M dikali L, di mana Q merupakan kalor yang diperlukan untuk melebur, satuannya Joule, M merupakan massa zat, L merupakan kalor lebur zat dengan satuan Joule per kilogram. Dan yang terakhir, titik lebur suatu zat dapat diturunkan dengan cara memperbesar tekanan di atas permukaan zat tersebut. Jadi, apabila tekanan pada suatu permukaan diperbesar, maka titik lebur zat tersebut itu akan kecil. Sedangkan apabila tekanan di atas permukaan zat itu kecil, maka titik leburnya akan semakin besar. Dari gambar tersebut, misalnya ibu punya 5 titik awal, yaitu titik A, B, C, D, E, dan F. Dari grafik tersebut, terdapat beberapa kali perubahan. Yang pertama, dari minus 5 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius, kemudian dari 0 derajat Celcius menuju 100 derajat Celcius, hingga dari 100 derajat Celcius konstan hingga di atas 100 derajat Celcius. Grafik ini menunjukkan suhu, sedangkan grafik ini menunjukkan waktu. Dari sini kalian bisa lihat dari titik A ke titik B, kalian dapat menggunakan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T apabila kalian ingin mencari nilai kalor. Sedangkan dari titik B ke titik C, kalian dapat menggunakan rumus yaitu yang kalor lebur menggunakan Q2 sama dengan M dikali L, di mana L merupakan nilai kalor lebur. Dari titik C ke titik D terjadi peningkatan dari suhu 0 sampai 100 derajat Celcius. Oleh sebab itu, kalian dapat menghitung menggunakan rumus Q3 sama dengan M dikali C dikali delta T. Untuk nilai kalor dari titik D ke titik E, ini kan dapat kalian lihat bahwa grafiknya konstan yang berada pada titik 100 derajat Celcius. Oleh sebab itu, kalian dapat menggunakan rumus yang Q4 sama dengan M dikali U, di mana ini M-nya merupakan massa zat, U-nya merupakan kalor uap. Sedangkan dari titik E ke titik F, ini merupakan perubahan kalor yang kelima. Kalian dapat menggunakan rumus Q5 sama dengan M dikali C dikali delta T. Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5 merupakan perubahan kalor pada setiap tingkatannya. Berarti perubahan kalor pertama, Q1, Q2 berarti perubahan kalor kedua, hingga seterusnya sampai Q5. Dari grafik ini, apabila kalian ingin mencari Q total dari keseluruhan grafik, yaitu Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, kalian dapat menggunakan rumus Q1 ditambah Q2 sama dengan tambah Q3 sama dengan Q4 sama dengan Q5. Jadi untuk Q total dari keseluruhan grafik ini, kalian dapat menggunakan rumus ini. Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 tambah Q4 tambah Q5. Nilai Q1-nya kalian masukin yang ini. Nilai Q2 kalian masukin yang ini. Nilai Q3 kalian masukin yang ini. Nilai keempat masukin yang ini. Dan nilai Q5 baru masukin yang ini. Barulah habis itu kalian mendapatkan nilai Q total.
Berikut merupakan contoh soal kalor yang pengembunan. Diketahui suatu zat memiliki massa sebesar 3 kg. Jika kalor uap zat tersebut adalah 12 Joule per kilogram, maka besar kalor yang diperlukan zat tersebut untuk menguap adalah, kalian dapat menggunakan rumus Q sama dengan M dikali U, di mana Q sama dengan 3 kg yang merupakan massa benda dikali 12 Joule per kilogram yang merupakan kalor uap benda tersebut. Jadi nilai Q sama dengan 36 Joule. Jadi besar nilai kalor yang diperlukan zat tersebut untuk menguap sebesar 36 Joule. Contoh yang kedua. Ini merupakan contoh soal mengenai kalor yang mengalami proses peleburan. Diketahui suatu zat memiliki massa sebesar 0,5 kg. Jika besar kalor yang diperlukan zat tersebut untuk melebur sebesar 1,5 Joule, maka kalor lebur zat tersebut adalah, dari pertanyaan ini, kalian harus mencari nilai kalor lebur yang disimbolkan dengan L. Dari rumus umum zat ketika melebur adalah Q sama dengan M dikali L. Karena yang dicari adalah L, maka kalian dapat menggunakan rumus L sama dengan Q per M, di mana L sama dengan 1,5 Joule yang merupakan kalor zat tersebut untuk melebur dibagi 0,5 kg yang merupakan massa zat tersebut, sama dengan L sama dengan 3 Joule per kilogram. Jadi nilai kalor lebur zat tersebut sebesar 3 Joule per kilogram. Baiklah, pertemuan hari ini sudah selesai. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.